Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat remblong, seorang pengendara mobil menabrak 4 motor di Kabupaten Semarang. Tak matikan mesin saat isi BBM, mobil dan 2 mesin pengisian BBM terbakar di SPBU daerah Wonogiri. Meski harga bawang merah tengah melejit, tidak semua petani bawang merah di Brebes menikmati keuntungan. Kita ke informasi pertama. Diduga akibat remblong, seorang pengendara mobil menabrak 4 motor di Jalan Raya Semarang Solo, Kabupaten Semarang. Akibat kecelakaan itu, 2 pemotor mengalami luka berat. Selasa siang, sebuah mobil minibus yang melaju dari arah Semarang menuju Solo tiba-tiba menabrak 2 sepeda motor di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kedua motor ini sedang berhenti di median jalan karena hendak berbelok. Mobil yang hilang kendali kemudian meluncur ke jalur arah sebaliknya hingga menabrak 2 unit sepeda motor lainnya. Mobil baru berhenti setelah masuk parit di pinggir jalan. Tadi itu jadi ada 2 motor posisi dari Dusun Gandean, dia mau nyebrang cuman ambil potongan penyeberangan di depan PT Puri Nusa. Nah, waktu pas 2 motor ini berada di tengah jalan, itu posisi dia udah benar motor ini udah di tengah-tengah, udah nggak ambil jalur kanan atau kiri. Nah, selang beberapa waktu tiba-tiba ada kendaraan mobil kalian entah mengantuk langsung nabrak posisi dari belakang. Ya udah langsung gitu aja mas. Terus yang dari lawan arah itu kalau nggak salah ada 3 motor juga yang kena ikut tertabrak sama mobil kalian. Kemungkinan mengantuk mas. Kecelakaan antara 1 unit mobil dan 4 unit motor ini mengakibatkan 2 orang terluka. Keduanya dirawat di rumah sakit Ken Saras, sedang korban lainnya memilih untuk rawat jalan. Tahu saya tapi motornya itu ada 5. Terus untuk korban yang memang terkapar nggak bisa berdiri itu ada 2. Nah, kalau yang patah tulang kayaknya ada 2 orang 3 orangan. Satuan Lalu Lintas Polres Semarang yang menangani kasus kecelakaan ini menyatakan mobil yang menabrak dikendarai oleh Iwan, warga Semarang. Menurut keterangan pengemudi minibus, mobilnya saat itu mengalami remblong sehingga pria berusia 56 tahun itu mencoba untuk mengarahkan mobil ke sisi kanan jalan yang berimbas menabrak 4 pengendara sepeda motor. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang pengendara motor di Klaten tewas terlindas truk tronton bermuatan keramik di Jalan Raya Solo, Jogja Selasa malam. Korban tewas dengan luka di kepala dan kaki. Kecelakaan di Jalan Raya Solo, Jogja ini terjadi pada Selasa malam. Pengendara motor warga Magetan tewas di lokasi kejadian. Korban diduga terlindas truk tronton bermuatan keramik yang melintas dari arah Solo menuju Klaten. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Akibat peristiwa ini membuat lalu lintas di sekitar SPBU Pakis tersendat. Kecelakaan tadi melibatkan berapa kendaraan dan kronologi seperti apa Pak? Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk dengan sepeda motor metik. Untuk kronologisnya, semula kendaraan truk berjalan dari arah Solo menuju Klaten, sedangkan sepeda motor metik berjalan searah di belakangnya. Untuk penyebab dari kecelakaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Untuk korban saat kita melakukan pengecekan di Rumah Sakit Dr. Suraji Tirtonegoro dalam kondisi meninggal dunia. Luka? Korban yang tewas karena luka di kepala dan kaki dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten. Sementara sepeda motor serta pengemudi truk dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk menjalani pemeriksaan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Sebuah mobil dan mesin pengisian BBM terbakar di salah satu SPBU di Ngadirojo, Wonogiri Selasa siang. Diduga kebakaran terjadi karena saat mengisi BBM mesin mobil tidak dimatikan.
Api melahap habis sebuah mobil sedan yang tengah mengisi BBM di salah satu SPBU di Ngadirojo, Wonogiri. Selain membakar mobil, 2 mesin pengisian BBM juga ikut terbakar. Menurut petugas yang datang dan mengecek ke lokasi kejadian, api muncul saat pengemudi tengah mengisi BBM dengan kondisi mesin mobil masih menyala. Api membesar lalu menyambar mesin pengisi BBM. Kejadiannya ketika mobil ini mengisi bahan bakar Pertalite. Saat itu si korban atau pemilik mobil ini mengisi, namun dalam kondisi mesin hidup. Tahu-tahu terdengar sesuai keterangan yang kami terima dari petugas pengisi, tahu-tahu terdengar suara ledakan, ada geluk atau semacam api dari bagian depan. Petugas SPBU berusaha memadamkan kebakaran tetapi api terus membesar. Api baru padam setelah tim damkar turun tangan ke lokasi kejadian. Saya balik ke situ kan langsung buk gitu, Pak. Langsung apinya besar langsung. Dari posisi Posisi di situ. bawa mobil atau dalam mobil? Dalam mobil, bukan di nozzle. Nozzle-nya enggak, Pak. Itu saat itu isi BBM, Mas. Isi BBM. Terus kondisi pemilik mobil gimana waktu kejadian itu, Pak? Di dalam, Pak. Di dalam dulu kan keadaan bluk, langsung lari ke keluar. Balik lagi nggak tahu. Sampai apa nggak tahu. Luka bakar? Iya, luka bakar. Parah nggak, Mas? Lebih dari itu kira, Pak. Dalam peristiwa ini, pengemudi mobil mengalami luka bakar di tangan dan kaki saat hendak mengambil barang yang tertinggal di dalam mobil. Kini korban dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian ini, SPBU ditutup sementara hingga bangkai mobil yang terbakar dievakuasi. Heri Prasetyo melaporkan dari Wonogiri. Sebuah truk bermuatan 5 ton telur terguling di parit sawah daerah Boyolali. Akibat peristiwa itu, lebih dari 1 ton telur rusak dengan total kerugian nyaris 30 juta rupiah. Truk bermuatan 5 ton telur terguling ke parit di jalur alternatif Boyolali, Klaten. Peristiwa pada Selasa pagi kemarin ini jadi tontonan warga. Sejumlah telur ayam dan bebek berserakan, namun telur ayam dan bebek yang masih utuh diselamatkan sopir dan awak truk dibantu oleh warga sekitar. Truk ini sebelum terguling hendak membawa telur dari Malang, Jawa Timur menuju Jakarta. Namun sopir baru menyadari jika ia salah jalan sehingga ia ingin putar balik. Namun saat mundur untuk putar balik, ban belakang masuk ke parit sehingga truk terguling. Meski sopir dan awak truk selamat, lebih dari 1 ton telur pecah. Diperkirakan kerugian mencapai sekitar 25 hingga 30 juta rupiah. Diparkir kan maju ke depan itu mundur, jadi kecelakaan tunggal intinya. Mundur langsung saya bebup, langsung udah masuk juga. Terprosok ini, Pak? Iya. Ini dalam berapa meter nih, Pak? Alah, ini paling 2 meteran. Nggak bawa kena, Pak, waktu itu? Itu 2 orang sama ini. Tapi sudah ngasih apa-apa waktu itu? Ya. Gelap. Memang salah jalan atau seperti apa, Pak? Salah jalan tadi. Salah jalan? Iya, maksudnya dia bingung. Ini mau kirim kemana, Pak? Mau ke Dari Jakarta. mana, mau kemana ini? Dari Malang ke Jakarta. Kalau yang pecah kira-kira berapa ton? Ya, sekitar 1 tonan, Pak. 1 ton. Yang lain selamat ya, Pak? Ya, selamat yang lain. Menurut polisi, truk terprosok ke sawah hingga terguling diduga akibat kondisi saat kejadian pukul 4 pagi yang masih gelap. Truk kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek. Ini sudah terbiasa lewat sini, namun nanti kejadian jam 4 pagi masih agak gelap, jadi mungkin sopir tidak begitu memperhatikan bahwa bahu jalannya tidak terlalu luas. Ini evakuasinya? Evakuasi ini sedang untuk barang-barang berupa telur, sudah ditata sedemikian rupa, nanti akan diangkut dengan truk, kemudian setelah ini perjalanan untuk pengangkatan atau derek nanti. Polisi mengimbau pengendara berhati-hati melintasi di jalur alternatif sebab bahu jalannya tidak lebar dan dekat dengan parit sawah.
Yulianto melaporkan dari Boyolali.